Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Mari kita siapkan hari ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari yang indah ini Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Pimpin setiap kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan, Engkau yang beracara hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Yes, Kau penolongku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu Tuhan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi berikan suaramu. Kau lebih tahu Tuhan, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Thank you Lord. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Angkat kedua tanganmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk. Ku angkat hatiku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Oh, kasih setiamu. Naungan sayapmu
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan. Kubulatkan hatiku untuk mengikut-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap untuk bersorak-sorai demi nama-Mu. Yang siap bersorak-sorai demi nama Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Come on. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Yes, katakan. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sing haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Kekal mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Katakan dengan iman. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan Yesus batu penjuru kita. Kau Yesus batu penjuru. Dari siapa? Katakan. Darimulah keselamatanku. Yang mengalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Oh, haleluya, haleluya, kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Are you ready to go? Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Clap your hand, come on. Katakan dengan iman. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Katakan ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Hanya Kau yang ku percaya, Tuhan. Yes, Jesus. Oh. Kasih-Mu sempurna, Tuhan. Yes. Yes, God. Oh. Ku percaya, Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman
Katakan dengan iman sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Yes, thank you Lord. Ku tahu masa depanku ada di tangan-Mu Tuhan. Segala puji syukur, segala puji hormat Tuhan, kami ucapkan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Yes. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya juga Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Telinga kami siap untuk mendengarkan Kau Tuhan. Amin. Shalom Sobat Muda, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Hari ini saya diberikan tema tentang pengampunan Tuhan. Kalau saya mau membahasakan sehari-hari, pengampunan Tuhan itu apa? Itu adalah cinta yang paling gak masuk akal. Ya, pengampunan Tuhan adalah cinta yang paling gak masuk akal. Karena ini adalah sesuatu yang gak masuk akal, saya mau ajak teman-teman yuk kita sama-sama kita awali sharing firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you buat kasih-Mu yang luar biasa Bapa dalam kehidupan kami. Kalau bulan ini kami sudah merayakan Paskah, kami memperingati kematian-Mu bahkan kebangkitan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang hidup pada setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan buat unconditional love yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Saat ini kami pengen dengar firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Engkau siapkan pikiran kami, hati kami, bahkan tingkah laku kami Tuhan. Biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah lewat firman ini kami bukan hanya menjadi pendengar firman, melainkan pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, tema tentang pengampunan Tuhan, cinta yang paling gak masuk akal. Oke, mungkin sahabat-sahabat muda ada yang sekarang sudah in a relationship, sudah memiliki pasangan. Coba bayangkan kalau pasangan kalian selingkuh. Kalian marah gak kira-kira? Orang tua kalian marah gak kira-kira? Teman kalian, sahabat kalian marah gak kira-kira? Atau buat kalian yang gak bisa membayangkan, mungkin saudara kalian, baik itu kakak, adik kalian punya pacar, lalu pacarnya selingkuh. Kan pasti marah banget gak? Ya normalnya pasti marah banget lah. Dan kita sekarang lihat banyak sekali informasi di berita, di internet, di WhatsApp, di TikTok bahkan, di Instagram kita bisa lihat banyak sekali maraknya tentang perselingkuhan. Perselingkuhan di berbagai kalangan. Bisa dari orang kaya sampai orang yang kurang status ekonominya, itu pun bisa mengalami yang namanya perceraian. Dari kalangan artis, pemerintah, bahkan orang-orang biasa pun juga mengalami
pusingnya perselingkuhan. Nah, kita selalu cenderung bilang orang yang nyelingkuhin pasangannya itu orang yang kejam. Itu orang yang jahat banget ya sama pasangannya. Dia nggak bisa komitmen sama pasangannya. Dan kita selalu cenderung bilang orang yang diselingkuhin itu, wah kasihan banget ya dia. Pasangannya nggak bisa setia sama dia. Secara general orang akan bilang seperti itu. Tapi bisa tanpa kita sadari, nah saya akan berbicara sedikit keras, seringkali hubungan kita sama Tuhan, kita ini yang selingkuhin Tuhan kita. Kita yang berbuat jahat sama Tuhan kita. Mungkin teman-teman tanya, aku nggak ke tempat prostitusi, aku nggak ke tempat pub, aneh-aneh, aku nggak ngapa-ngapain kok. Ya memang nggak ke tempat prostitusi, nggak selingkuh secara literal, tapi secara nggak langsung teman-teman selingkuh dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar itu sama aja. Buat yang masih sekolah, kuliah. Sekarang kalau sekolah di depan Zoom ya, kalau ujian, seringkali cerita yang saya dengar itu ujiannya di depan kamera sih on, tapi di bawah mejanya ada buku textbook. Di kanannya ada jawaban, bukanya bisa yang lain. Bisa seperti itu buat yang sekolah, yang kuliah. Lalu bisa gosip-gosip sedikit lah, makin digosok makin sip, bicara tentang orang lain. Sedikit-sedikit lihat di Instagram yang seksi-seksi gitu nggak apa-apa lah, yang kekurangan kain gitu nggak apa-apa lah. Ya itu juga termasuk dosa sebenarnya. Kita seringkali berselingkuh dengan dosa-dosa baik itu kecil atau besar. Bisa dikatakan kita ini jahat banget ya sebenarnya di hadapan Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa pengampunan Tuhan, apapun dosa yang sudah pernah teman-teman buat sebelumnya, kalau teman-teman sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan, pengampunan Tuhan itu ada. Bahkan firman Tuhan selalu berkata, terus kita mengampuni, ayo terus mengampuni. Dan Allah kita adalah kasih. Dia bukan Allah yang punya kasih, tapi Allah itu adalah kasih. Jadi ketika dia berhenti mengasihi kita, ketika dia berhenti mencintai kita, itu artinya dia berhenti menjadi seorang Allah. Sedangkan dia nggak pernah berhenti menjadi seorang Allah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tetaplah Allah, Allah yang pengampun. Kasih Tuhan adalah cinta yang paling nggak masuk akal. Kita kalau dalam kehidupan nyata kita bisa marah banget kalau ada yang selingkuh. Tapi seringkali kita ini menjadi tersangka. Tuhan itu korbannya. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Ada satu kitab di Alkitab. Boleh di pause dulu videonya lalu ambil Alkitab. Ini kitab yang sangat keren banget, yaitu dari kitab Hosea. Ini jarang banget dibahas, tapi hari ini saya mau bahas itu. Kisah yang ada di Hosea itu sangat sweet. Bahkan menurut saya ini lebih sweet dari drama Korea. Nah, Amazing Love, the story of Hosea. Jadi Tuhan pakai kehidupan Hosea. Hosea itu siapa sih? Hosea itu adalah seorang nabi pada zaman itu. Nabi itu orang yang bisa dengar suara Tuhan. Kalau zaman sekarang mungkin Hosea itu seperti pembicara terkenal, pendeta besar. Hosea itu seperti itu. Lalu satu kali Tuhan itu berbicara ke Hosea untuk menikahi seorang pelacur. Nah, kita nanti baca ya dari pasal 1 sampai pasal 3 secara singkat. Saya akan bahas di firman Tuhan hari ini. Tapi, nah jadi kitab Hosea ini adalah kitab gambaran. Tuhan tuh kalau ngajar ke kita tuh suka pakai gambaran. Oh ini gambarannya seperti ini, pakai ilustrasinya kayak gini. Nah Hosea itu diibaratkan sebagai Tuhan Allah. Sedangkan pelacurnya ini namanya Gomer itu diibaratkan kita. Bangsa Israel pada zaman itu, termasuk Israel zaman sekarang ini, kita termasuk itu tertuju kepada kita. Itu gambaran kasihnya Tuhan buat setiap kita. Tapi satu prinsip yang harus teman-teman pegang di apa yang kita bahas hari ini, teman-teman bukanlah Hosea. Kalian bukan Hosea dan tidak perlu menjadi Hosea. Karena kalian bukan Allah, kalian bukan Tuhan. Bukan setelah dengar firman Tuhan ini lalu kalian, oh ya udahlah, aku cari pacar di pub aja, aku cari pacar di dunia malam aja. Jelas itu salah. Cari pacar itu ya di tempat yang benar. Orang cari pacar di gereja aja bisa itu salah, bisa itu yang sangat menyakiti kita, bisa dia selingkuh, apalagi cari yang di dunia malam. Itu bukan buat
teman-teman, Hosea itu gambaran Allah di firman Tuhan ini. Yuk kita baca ya, dari Hosea 1 ayat 2. Kita mau lihat dari pasal 1 dulu, ini seperti biografi singkat dari kehidupan Hosea. Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Berfirmanlah Allah kepada Hosea. Pergilah, kau inilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuhan ngomong sama Hosea, nikah dengan seorang pelacur. Nah, ayat 3. Maka pergilah Hosea dan mengawini Gomer. Hosea nurut sama Tuhan, dia menikahi seorang pelacur. Ya, ini bukan kita harus menikahi seorang pelacur, enggak, itu salah, bukan. Tapi ini gambaran Allah. Allah disuruh menikahi, ini gambaran ya, Hosea disuruh menikahi seorang Gomer, pelacur. Oke, kemudian di ayat-ayat berikutnya, di pasal 1 ini kan biografi singkat, kita bisa lihat nih kehidupannya Hosea. Di ayat 4-8 nanti akan diketahui ada 3 anak. Nah, anak pertama namanya Yisrael. Di ayat 4-5 di situ disebutkan nama anak dari perkawinan Hosea sama Gomer itu Yisrael. Yisrael itu nama kota. Artinya apa sih? Yisrael itu sebagai tanda bahwa Allah tahu Israel sudah pernah melakukan hal yang jahat sebelumnya. Nama Yisrael. Anak kedua, seorang anak perempuan, namanya Lo-ruhama. Itu disebutin di ayat 6. Pasal 1 ayat 6, Lo-ruhama artinya tidak ada belas kasihan. Sebenarnya ini gak masuk akal banget. Masa kita namain anak, hei anak yang tidak berbelas kasihan. Gak mungkin. Setiap orang pasti pengen nama anaknya bagus. Tapi ini dikasih namanya tidak ada belas kasihan. Itu arti nama ayat kedua. Nama anak kedua. Anak ketiga, ini seorang laki-laki, disebutkan di ayat 8. Namanya Lo-ami. Artinya bukan anakku, bukan umatku. Ini sesuatu yang gak masuk akal lagi. Masa seorang anak dikasih nama, hei bukan anakku sini ya. Kan gak mungkin, ini sesuatu gak yang masuk akal. Tapi ini memberikan petunjuk buat kita bahwa ternyata sesudah Hosea sama Gomer punya anak yang pertama tadi namanya Yisrael, ternyata Gomer melacur lagi. Dia ke rumah pelacuran dan menghasilkan anak yang kedua dan ketiga. Namanya Lo-ruhama, tidak ada belas kasihan arti namanya. Anak ketiga Lo-ami, artinya bukan umatku, bukan anakku. Anak kedua sama anak ketiga ini bukan dari perkawinan Hosea sama Gomer. Kita lihat ya, ini kita buktikan di pasal 2 ayat 4. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Artinya Gomer telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Gomer ini seperti tergiur lagi. Kalau zaman sekarang hits yang namanya sugar daddy. Nah ini sekarang Gomer ini kayak terlena. Wah, nanti aku dikasih pesawat. Oh nanti aku dikasih laptop, aku dikasih iPhone 12 kalau aku ikut cowok itu. Nah ini sesuatu yang sebenarnya jahat. Dia nggak setia, dia nggak komitmen sama pasangannya yaitu Hosea. Bahkan dia melahirkan anak yang bukan dari perkawinan dengan suaminya yang sah. Tapi apakah Hosea marah? Apakah Hosea memilih buat ya udahlah, gak usah cerai aja? Apakah Hosea memilih seperti itu? Enggak. Di ayat 18 sampai 19 kita bisa lihat bahwa Hosea ini sebenarnya sangat sayang sama Gomer. Meskipun dia kayak gitu, Gomernya selingkuh, dia tetap mau terima Gomer. Hal ini juga sama. Meskipun kita ini sudah berselingkuh dengan dosa-dosa kecil, dosa besar, tapi Allah tuh tetap sayang sama kita. Kalau kita sungguh-sungguh ya pastinya. Sama Tuhan, kita nggak mempermainkan Tuhan. Terus mungkin ada teman-teman yang tanya, kalau gitu boleh nggak aku buat dosa lalu minta maaf? Buat dosa minta maaf, boleh nggak kayak gitu? Saya akan jawab di akhir dari khotbah ini, tapi jelas itu nggak boleh. Kita baca ya di pasal 2 ayat 18 dan 19.
Ini Hosea lagi berbicara. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Nih dari ayat ini ada yang bingungkah kenapa ya kok istriku? K-nya ini besar. Kenapa ya? Karena perkataan Hosea dan perkataan Allah itu jadi satu. Jadi diibaratkan di pasal 2 ini perkataan Allah dan perkataan Hosea itu menjadi satu. Allah mau bilang sama setiap kita. Hal ini juga paralel gimana Hosea mau bicara sama Gomer bahwa aku akan menjadikan engkau istriku. Aku tetap terima kamu meskipun kamu kayak gitu. Untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Hosea sangat sayang sama Gomer ya. Di pasal 2 ini kita bisa lihat meskipun Gomer udah jahat banget, tapi Hosea tetap sayang. Pasal 3 ada sesuatu yang sangat tragis. Hosea nggak hanya sayang. Pasal 3 ini kita mau lihat di ayat 1 sama 2. Kita baca sama-sama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Tuhan ini bicara sama Hosea. Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Ayat 2. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Ini suatu bayaran yang mahal pada zaman dulu. Itu seperti kita kalau beli budak wanita pada saat itu. Pasal 3 ini kita bisa lihat Tuhan Allah suruh Hosea. Kan tadi ceritanya di pasal 2 si Gomer ini ada di rumah pelacuran lagi. Si Hosea suruh datangi Gomer, beli Gomer supaya dia gak berbuat dosa lagi. Wah ini kasihnya Hosea luar biasa banget sama Gomer. Hal ini juga sama, kasih Tuhan itu luar biasa banget sama kita. Kalau kita di perjanjian baru ini kita sudah tahu, kita baru juga merayakan Paskah. Tuhan mau mati di kayu salib buat setiap kita, itu sebenarnya kasih yang gak rasional. Itu kasih yang paling gak masuk akal. Kalau kita lihat secara manusia ya. Tapi Allah begitu sangat sayang sama kita, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah Bapa, dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Yesus anaknya yang tunggal, dia seorang raja, tapi dia disuruh turun ke bumi. Buat apa? Endingnya loh cuma disalibkan, mati di kayu salib, dihina, diludahi. Ya sangat malu gitu loh, gak sama, gak sesuai status seorang raja tapi suruh kayak gitu. Bahkan ketika dia di kayu salib, semua orang meninggalkan dia. Muridnya juga meninggalkan dia. Mungkin teman-teman ada gak sih yang pernah bertanya, kenapa sih murid Tuhan Yesus itu kok ada 12? Maksudnya apa ya? Itu punya arti tertentu. Murid Tuhan Yesus ada 12, itu melambangkan 12 suku Israel. 12 suku Israel itu artinya melambangkan semua orang itu meninggalkan Yesus ketika dia di kayu salib. Bahkan Yesus ketika di kayu salib, dia sempat bilang, ini tertulis di Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ketika Yesus di kayu salib, dia seorang manusia biasa, dia pun juga ditinggalkan sama Bapaknya. Dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Dia ditinggalkan, dia mau melakukan itu buat apa? Supaya teman-teman semua ditebus. Bukan kalian yang disalibkan, termasuk bukan saya yang disalibkan. Tetapi dia mau nanggung itu semua di kayu salib buat kita. Supaya kita bisa kenal Allah. Supaya kita menerima pengampunan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah ini satu slide terakhir saya. Di sini terlihat ya ada grafiknya naik turun, tapi arahnya dia selalu naik. Kalau garis besar kita lihat grafiknya ini selalu naik, tapi ada naik turun kecil. Di situ itu ada tulis sanctification, penyucian. Nah di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat,
Ini yang terjadi di kehidupan kita. Nah, di kiri bawah di situ ada tulisan justification. Itu artinya pembenaran. Ketika kita terima Kristus, itu artinya kita dibenarkan. Nah, itu langkah awal. Kemudian di situ grafiknya naik, turun, naik, turun, naik, turun, tapi selalu naik. Itu masa sanctification. Ketika kita di bumi ini, kita ini lagi disucikan. Ya, seringkali baik sengaja ataupun nggak sengaja kita ini melakukan dosa. Kadang memang benar-benar di luar kendali. Kita melakukan dosa itu benar-benar di luar kendali. Ya, itu bisa terjadi karena kita seorang manusia. Tapi itu nggak boleh dijadikan alasan. Kalau itu dijadikan alasan, sama aja teman-teman artinya sengaja berbuat dosa. Hal yang di sini adalah yang termasuk tidak sengaja. Dosa yang tidak sengaja dilakukan. Nggak bisa menahan gitu. Nah, teman-teman turun, mengalami penurunan dalam iman. Tapi sesudah itu, kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita adalah orang pilihan Tuhan, kita akan tobat. Ya Tuhan, aku tahu itu salah. Nah, makanya grafiknya naik lagi. Kita salah, kemudian kok ada turun lagi. Nah, itu adalah ya dosa-dosa yang nggak kita sadari. Tapi pastinya adalah dosa yang berbeda. Kalau kita sudah tahu itu salah, lalu kita lakukan lagi, pasti ada konsekuensinya. Itu sama kalau kita lakukan dosa, kita melakukan dosa yang sama lagi, itu artinya orang yang bodoh. Dia seperti keledai, jatuh di lubang yang sama. Nah, ketika kita melakukan dosa, itu pasti ada konsekuensinya. Bukan berarti, oh bebas begitu aja. Saya kasih contoh ya. Misalnya, usia-usia segini, teman-teman sudah masuk masa pacaran. Lalu, tidak bisa tahan nafsu, memutuskan buat, seks di luar nikah akhirnya. Setelah seks di luar nikah, akibatnya apa? Punya anak duluan. Ketika punya anak duluan, kalau orang lain, orang yang benar-benar tidak melakukan dosa, yang benar-benar menjaga kekudusannya sebelum menikah, dia menjaga dirinya, menjaga kekudusannya, dia bisa mempersiapkan pernikahan 1 tahun sebelumnya, bisa cari tempat yang bagus di mana ya, di Bali kah, di Jakarta, bisa dipersiapkan dengan baik. Bahkan kalau sudah jatuh dalam dosa, sudah punya anak di luar nikah, emang bisa kayak gitu? Gak bisa. Bahkan Tuhan juga bilang ya berkatnya beda. Orang yang benar-benar diberkati dalam pernikahan kudus itu beda sama orang yang melakukan mengambil bagiannya sebelum waktunya. Nah, setiap dosa itu ada konsekuensinya. Tapi apakah Tuhan mengampuni kita? Ya, Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan sayang sama kita. Tapi kalau kita buat dosa, ingat ya, ada konsekuensinya. Saya mau sedikit bercerita, bersaksi gimana saya waktu di Jakarta. Saya kuliah di Jakarta dulu, sempat 3,5 tahun kuliah di Jakarta. Di situ saya hidup seorang diri di 1 kamar apartemen. Gak ada siapa-siapa, gak ada papa saya, gak ada mama saya, gak ada yang jagain saya. Nah, di situ saya sudah kenal Tuhan posisinya. Bahkan di situ saya juga pelayanan di situ. Mama saya cuma bilang sama saya, V, jangan sampai ada cowok yang masuk ke kamar kamu. Jangan ada cowok yang masuk ke kamar kamu. Gak boleh itu. Nah, ketika saya kenal Tuhan, di situ iman saya juga bertumbuh. Saya punya komunitas di situ. Iman saya bertumbuh di Jakarta. Saya semakin sadar, wah kasih Tuhan itu luar biasa loh dalam kehidupan saya. Ketika saya tahu kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya, justru saya bukan mempermainkan itu. Tapi saya malah mau jaga diri saya. Bahkan sampai ketika saya lulus kuliah pun, saya tetap nurut apa yang mama saya katakan. Saya gak pernah bawa cowok itu masuk ke kamar. Bahkan ke lantai apartemen saya pun dia gak pernah. Gak pernah ada cowok. Meskipun bukan pacar, teman pun, saya gak pernah bawa seorang cowok ke apartemen saya. Bahkan ke lantai apartemen saya gak pernah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketika kita sudah tahu pengampunan Tuhan yang itu sangat luar biasa buat kita, bukan berarti kita mempermainkan cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi justru ketika kita tahu kasih Tuhan, itu artinya kita harus semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Wow, Tuhan itu udah sangat sayang kita harus jaga kekudusan kita di masa muda. Ya, itu aja sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu kepada setiap kami. Kami percaya bukan suatu kebetulan kalau kami dengar firman ini Tuhan. Kami tahu Engkau sayang pada setiap kami. Engkau yang paling tahu pergumulan hati kami yang paling dalam Tuhan. Jauh melebihi kami mengenal diri kami. Engkau sayang sama kami jauh melebihi gimana kami sayang sama diri kami sendiri ini Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Mampukan kami supaya kami dapat hidup benar, hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan di dalam masa muda ini. Terima kasih buat salib-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.